Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar memakan bubur. Sudah lama berselama, baru inilah di depan air mancur. Ini jamaahnya ramai melimpah luar biasa. Jadi supaya tidak ribut karena pembagian data tidak jelas, maka dari awal saya jelaskan. Boleh? Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri. Baik, jangan ada dusta di antara kita. Pertama tadi naik ke atas pentas ini, yang pertama saya cari adalah nama saya. Pertama saya lihat nama Pak Kajati. Oh, berarti bukan tempat duduk saya. Yang terhormat Pak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Ketua DPRA, Yang Mulia Wali Nangro, Bapak PLT Gubernur Aceh, barulah dapat nama saya, Ustadz Abdul Somad. Yang malam ini digantikan Ustadz Arifin Ilham. Ayahanda Walidno, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Tengku Haji Fadil Rahmi, Bapak Sekda, Bapak Wali Kota, yang semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan kalau kita masuk keadaan dicari kursi kita di surga tidak ada. Bayangkan itu Bapak Ibu. Di atas pentasnya saja kalau tak ada nama kita kecewa, mau duduk di mana? Bayangkan nanti mati tidak ada nama kita di dalam surga. Tapi insya Allah yang hadir malam maulid ini ada namanya semua. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda, Inna salatakum ma'rudatun alaiha. Salawat kalian daripada Aceh dibawa dari nama Aceh Darussalam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salawat tadi yang kita baca dipimpin oleh Qori, dibawa daripada Aceh sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama-nama yang berselawat ini langsung booking tempat di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi dengan syarat tetap melaksanakan sholat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir, sholawat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang cuma hadir maulid, rajin berselawat, namanya ada, tapi nanti tetap diobok-obok dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidak masuk neraka. Begitu saya sampai nanti ke dalam surga, saya tengok surga itu cuma saya di dalam. Saya tanya malaikat, orang Aceh mana? Kata malaikat, malaikatnya, oh ya, maka siapa yang melaksanakan maulid silakan. Yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Yang ragu-ragu, jangan takut, akan datang tetap di luar. Kantor-kantor dinas buat maulid, RT RW buat maulid, pengajian ibu-ibu buat maulid, bapak kepala daerah buat maulid, hadirin hadirat datang. Jurus maulid 4 ini datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah malam kita ada yang 100 juta maulid Nabi itu saya kata bersama Allah. Jadi kalau yang di bawah itu di bawah belakang, saudara bikin
Ini Abdul Somad ngomongnya ngawur. Mana dalilnya? Bahwa Abdul Hamid diingatkan azab setiap hari Senin. Buka kitab Mafahim Yajib an-Tusahah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah. Diringankan azab Abdul Hamid setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang Aceh yang suka buat maulid, suka hadir maulid, taat mendengar maulid, suka hadir maulid, tapi tak sholat, insya Allah di akhirat satu sel sama pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu tentang maulid. Kalau ada yang larang maulid, membinakan maulid, maka berarti ahli hadis itu masuk neraka, karena mereka yang menganjurkan maulid. Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti membolehkan maulid. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani membolehkan maulid. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pimpinan ulama dunia, menganjurkan maulid. Syekh Anjab Sakhar, ulama Al-Azhar, menganjurkan maulid. Ada orang hafal hadis 300.000 hadis, 300.000 hadis dalam kepalanya, menganjurkan maulid. Tiba-tiba datang ustaz, cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya itu. Baca sana, hilang mata, baca mata, hilang sana. Menyalahkan maulid, menyalahkan maulid, membinakan maulid. Sekarang saya tanya, mau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal 300.000 hadis, atau ustaz laptopnya yang hafal 3 hadis? Terserah, saya tak paksa Bapak Ibu. Mau ikut Ustaz Kedio, lanjutkan. Mau ikut Ustaz IL, lanjutkan. Mau ikut Ustaz YouTube, lanjutkan. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang jelas